Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Man lam yasbir alal bala'i, siapa saja yang tidak bersabar di atas balaku, walam yashkur ala nikmai, dan siapa saja yang tidak bersyukur di atas nikmatku, walam yurodoi kodoi, dan siapa saja yang tidak mau menerima di atas ketetapanku, maka kata Allah, falyakhruj min tahtas samai, keluarlah kalian daripada bumiku, falyaltamis rabba siwa, cari Tuhan selain aku. Bismillahirrahmanirrahim. Liukhrijal ibad min ibadatil ibadai rabbil ibad, jalan Nabi yang mengeluarkan manusia dari segala macam penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, untuk semata-mata menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min jawril ila adlil Islam, untuk mengeluarkan manusia dari kezaliman untuk mendapatkan keadilan dari agama Islam. Wa min dikhid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah, dan mengeluarkan manusia dari sempitnya dunia ini untuk mendapatkan kelapangan di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun amrin jibalin, semua amal yang baik, walam yu'lam bi andillah, kalau tidak diawali dengan alhamdulillah, fahuwa haqq, maka amal itu putus, tidak diterima di hadapan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika kita inginkan amal yang baik pada hari ini, bersama orang yang baik, di tempat yang baik, tapi tidak menjadi baik kalau tidak diawali dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Setiap majelis bila tak ada dalamnya salawat, maka majelis itu berubah menjadi anta najifah. Majelis bobangkai lebih busuk, majelis yang harum serba wangi ini tak kita inginkan menjadi bobangkai, maka kita perlu bersalawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Safinatun Najah karya Syekh Salim bin Sumai Al-Hadrami, dalam pasal pertama dikatakan bahwa faslun arkanul islami khamsatun, adapun rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama, syahadatullah ilaha illallah, kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Wa iqamus salati, dan mendirikan salat. Wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Wa saumu Ramadan, dan puasa pada bulan suci Ramadan. Wa hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu kepadanya perjalanan. Nah, menurut Syekh Salim bin Sumai Al-Hadrami, rukun Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, syahadatullah ilaha illallah, kesaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian yang selanjutnya ialah mendirikan solat. Tetapi mohon maaf hadirin sekalian, masih banyak di antara kita ketika azan dikumandangkan masih sibuk main game online, masih sibuk tiktokan, masih sibuk berselancar di sosial media. Padahal salat adalah tiangnya agama. Jika salat kita tidak jaga, maka kita seperti bangunan yang tidak memiliki tiang. Atau perumpamaan, ketika bangunan itu tidak memiliki tiang, lantas bangunan itu akan roboh. Begitu pula dengan agama kita. Kemudian yang selanjutnya ialah wa ita'uz zakati, dan mengeluarkan zakat. Lagi-lagi mohon maaf hadirin sekalian, masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah zakat karena hanya ingin memakai pakaian di hari raya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang selanjutnya ialah wa shaum Ramadan, dan puasa pada bulan suci Ramadan. Tetapi lagi-lagi mohon maaf hadirin sekalian, masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa karena apa? Karena hanya alasan ingin bekerja, tidak kuat bekerja, capek bekerja, sampai-sampai membatalkan puasanya. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian yang terakhir ialah wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu kepadanya perjalanan. Jadi setiap muslim jika memiliki kesempatan untuk menuju ke Baitullah, baik itu memiliki fisik yang masih sehat, memiliki rezeki yang cukup, maka wajib untuk menuju ke Baitullah. Tetapi mohon maaf hadirin sekalian, masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah haji karena apa? Karena hartanya dipakai untuk berfoya-foya, hartanya dipakai untuk membangun rumah yang mewah, hartanya dipakai untuk membeli mobil yang mewah, sampai-sampai lupa dari kewajibannya, sampai-sampai lupa untuk menuju ke Baitullah. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin wal hadirat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, karena tujuan kita hidup di dunia ini hanyalah menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi namun sangat disayangkan para hadirin, masih banyak di antara kita yang tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullun nafsin dha'iqatul maut." Sesungguhnya orang yang bernyawa atau yang memiliki nyawa pasti mengalami yang namanya kematian. Oleh karena itu, jangan sampai hanya karena kenikmatan duniawi kita sampai lalai dari kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Namun
belum sempurna iman kita terhadap Allah, belum sempurna penghambaan kita terhadap Allah. Oleh karena itu sangat perlu yang namanya adab dan akhlak agar hubungan kita sesama manusia tetap terjaga dalam sebuah syair yang berbunyi, almarhu bi adabi la nasyabih, almarhu bi adabi la nasyabihi. Seseorang tidak dilihat dari pakaiannya, tapi dilihat dari adabnya. Adapun seseorang dilihat dari adabnya, tapi bukan dari garis keturunannya. Lantas apa itu adab? Menurut Imam Al-Ghazali, adab adalah perilaku yang spontan dengan sesuatu yang ada. Jadi agama kita adalah agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi alam semesta. Mau tiape pas sambayat tak, tiape mas sulak kata, tapi ande mah cua kero-kero tak lau di rupa tahu, anda pe to malah disanga to berimang. Mau tiape malanggo tak lau di rupa tahu, tapi durhake lo to rawata, anda pe to malah disanga to berimang. Karena dalam hidup ini kita mempunyai dua garis yang kita perlu jaga, yaitu garis vertikal yang melambangkan hubungan kita kepada Allah, dan ada garis horizontal yang melambangkan hubungan kita kepada seluruh makhluk ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika garis itu kita satukan, maka garis itu akan berbentuk tambah, maka bertambahlah kebaikan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Unsu mangkola wala tangzur mangkola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, lihatlah apa yang disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.